mengatakan sesungguhnya anak darah itu atau perempuan kan itu lompat akan lagi, kan? melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ya. Nah, Yesus itu sesuai dengan nubuatan itu kan di Lukas juga, di Lukas bahkan di Matius. Yang dilahirkan seorang anak laki-laki di situ manusia atau bukan? Yang dilahirkan itu tubuh jasmani. Sesungguhnya yang engkau akan mengandung dan yang akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yang dilahirkan di sini manusia atau bukan? Saya bilang orok yang dilahirkan, bayi. Aku izin bayi ini manusia atau bukan? Bentar ya. Itu aku minta izin bentar ya. Ya, makasih ya. Yang dilahirkan siap Pak Binsar. Aduh, udah turun jadi. Iya. Pusing Ini dia kata malaikat loh ini. Ini malaikat yang bilang. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yang dinamai Yesus itu di sini seorang anak laki-laki atau bukan? Iya, anak laki-laki. Nah, berarti manusia kan? Yang mana? Orang-orang mengatakan itu manusia secara kasat mata. Loh, ini kata malaikat betul. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yang dikandung dan yang dilahirkan itu anak laki-laki atau bukan? Ya, anak laki-laki. Namanya siapa? Yesus, disebut Yesus. Nah, berarti Yesus terlahir ada dia seorang manusia kan? Pada saat itu ya menjadi manusia. Nah, iya. Ya udah, tapi kami tidak menyembah manusia, kami menyembah dia yang berdiam di dalam jasad itu. Apa yang diam di dalam jasad itu? Yesus, sang logos itu. Kok jadi sang logos? Ya iyalah, makanya baca. Ya. Ya ini udah saya baca. Sekarang saya menjelaskan. Saya menjelaskan. Sekarang gini Pak Alif ya, Pak Alif gini ya, dengar ya. Ini kan diskusi ya. Bapak kan bertanya ya. Kalau Bapak bertanya itu, ketika saya menjelaskan itu, ya itulah penjelasan saya. Kalau Bapak berbantah, namanya seakan-akan kita satu iman. Bukan, beda, justru Pak. Ini diskusi. Kita mempertahankan data. Anda mempertahankan iman, itu bedanya. Ya kan sudah saya dengan Anda, saya mempertahankan data, Anda mempertahankan iman. Iman Anda tidak sesuai dengan data. Iman kita berbeda, Pak. Lah ini makanya yang saya pertahankan. Makanya Bapak itu jangan data, memaksakan data itu sesuai dengan iman Bapak, nggak boleh. Ini kelirunya. Sesuai data. Iya, data itu dorongan. Ya, coba Anda baca Lukas 1 nomor 31. Coba Anda yang baca. Iya, gimana sih? Saya bilang ya, ketika Yesus datang ke dunia, dia inkarnasi. Tahu nggak inkarnasi artinya? Makanya di dalam Kolose 2 ayat 9 dikatakan kepenuhan ilahi ya. Kepenuhan ilahi berdiam secara jasmani. Jasmani itu bukan Tuhan. Jadi kepenuhan ilahi itu yang berdiam secara jasmani. Jadi jasmani itu bukan Tuhan karena dia berdiam di dalam jasmani itu gitu loh. Paham nggak sampai sini? Makanya di dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7 dia mengambil rupa, yang diambil rupa. Jadi dia bukan berubah menjadi rupa itu. Mengambil rupa seorang hamba gitu loh. Ya kembali dalil Paulus. Iya, jadinya Tuhan kami itu yang adalah roh berdiam secara jasmani dalam rupa seorang hamba. Kenapa sih kenapa Anda menjelaskan kok Bapak nggak terima, gimana sih ini? Bukan loh. Kenapa Anda menjelaskan bukan yang saya tanyakan? Kenapa? Itulah penjelasan saya. Itu iman saya. Lah, jadi iman nggak bisa Bapak paksakan dengan data. Yang saya tanyakan apa tadi? Loh, udah dijawab kok yang ditanyakan lagi. Gimana sih? Belum. Kan saya bilang coba baca Lukas 1, ingat. Lukas 1 lompat ke sana kemari sini. Saya menjelaskan data yang saya punya, Bapak nggak mau terima. Gimana jadinya? Kan nggak nyambung. Dengerin Pak Ginting. Nggak gini Pak Adit ya. Bapak kan bertanya bukan, dengerin.
Yang Ketika saya Bapak tadi bertanya bahas kepada dan saya saya, pertanyakan dan saya ungkapkan dan tadi adalah Lukas 1 nomor 31. Anda kemana-mana, bukan menjawab apa yang berbunyi di dalam Lukas 1. Di situ dikatakan, ini kan malaikat yang bicara, bunyinya sesungguhnya engkau kepada Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yang akan dikandung oleh Maria itu seorang anak laki-laki atau bukan? Iya. Nah, berarti yang dikandung itu manusia atau bukan? Kan sudah saya bilang Yesus menjadi manusia, kok diulang-ulang Kok pertanyaannya? malah menjadi manusia? Iya, ketika Ya, dilahirkan dia iya. manusia. Yang Ya, dikandung iya, itu menjadi seorang anak manusia. laki-laki, Aduh, manusia. Gimana sih nih? Saya menjelaskan kitab saya, malah Bapak yang merasa lebih pintar, susah. Loh, dari tadi saya tanya ayat ini Lalu Anda aja jawab. Pak dari tadi. Ya saya Dari menjawab, sudah saya tadi jelaskan yang saya ya. pertanyakan ayat ini, kenapa Anda lari Kan sudah kemana-mana? saya bilang, jadi manusia, apalagi? Di mana bunyinya dia menjadi manusia? Ya itu iman kami menjelaskannya. Lah iman lagi, data yang sedang dibahas bukan iman Jadinya terus. maksudnya apa? Secara eksplisit. Yang sedang kita bahas data bukan Jangan iman. tanya, Bungkus nanti aja begini, Pak, imannya. ya. Ngapain capek-capek Nanti begini, diskusi? Saya udah begini. bilang dari tadi, kalau masalah Aduh. iman nggak usah dibahas. Oke. Nanti kalau saya tanya nanti ayat Al-Quran yang nggak ada kata kurungnya itu gimana? Jadi Kurung kita itu terus punya mana? gini ya, punya cara penulisan yang berbeda-beda. Saya juga bisa loh mempertanyakan Al-Quran ini kenapa ada tanda kurung, kenapa ditambahkan kalimat? Kan nggak etis seperti itu bertanyaannya. Loh, yang sedang Kami juga kita punya bahas ini penjelasan, data, Pak Ali. bukan iman. Iya, Tanda kurung tapi kalau saya itu tanya gimana? terjemahan. Kalimat originalnya Terjemahan ada. kenapa ada kata-kata kurung, kata-kata tambahan, Nah, karena kata-kata titipan? terjemahan itu tidak mewakili seutuhnya kaidah bahasa. Nah, ini pun juga tidak mewakili seluruh kaidah original text. Gimana? Lah ini sudah terjemahan, apalagi Aduh, originalnya. kan? Tadi Bapak bilang terjemahan tidak mewakili kaidah original text. Ketika Makanya Bapak ada tanda menjelaskan kurung. Lah Al-Quran. ini tanda kurungnya nggak ada. Mau ditafsir kemana lagi? Ya iya, tafsirnya kan ada. Kami kan punya buku Mana tafsir. coba? Mana tafsirnya? Nah, Kita buka ya. sudah lagi. Iya, coba Sudah Lukas susah. 1:31 ngambil tafsirnya dari mana? Enggak, gini Pak Alip ya, gini ya. Pak Alip ngejar-ngejar itu maksudnya apa? Loh, Sudah kok dijelaskan maksudnya apa? berulang-ulang. Sedang Ya, gini. membahas dari tadi yang dilahirkan Iya. itu adalah manusia, namanya Iya. Yesus. Saya kan sudah menjelaskan. Lalu Pak Alip mengejar-ngejar terus maksudnya dan tujuannya apa? Tendensinya kemana? Manusia yang sedang dibahas manusia. Oh, tendensinya kemana? Saya sudah menjelaskan. Manusia, Yesus manusia. Ya sudah kan saya bilang Yesus menjadi manusia. Apalagi? Lah iya manusia kan? Aduh, gimana sih dibilang ini? Lah Ketika iya, Yesus manusia menjadi itu Tuhan atau manusia, bukan? Ya udah, saya ikutin aja. Ketika Saya ikutin Tuhan aja sekarang. menjadi Anda. Saya ikutin manusia. yang Anda. Sebentar Manusia ya. ini Tuhan atau bukan? Enggak, manusianya enggak Tuhan, Tuhannya tetap Tuhan. Ya sudah, manusia tetap manusia kan? Iya. Nah, berarti Yang kami ketika sembah Yesus Tuhannya, berkata, yang kami sembah ketika Tuhan Yesus bukan berkata, manusianya. ketika Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan itu merujuk kepada manusia atau bukan? Aduh, penggiringannya kok aneh. Aduh, Saya yakin Pak Alip ya, kembali kepada berbuat poin yang sedang iya. dibahas. Gini sebentar ya. Saya buat sebuah ilustrasi dulu ya, bukan analogi ilustrasi ya. Ketika senar Gimana lagi? menjadi Asumsi gitar, lagi. enggak ini ilustrasi supaya nanti Bapak paham. Ketika senar menjadi gitar, apakah senar itu berubah jadi gitar? Senar tetap senar. Walaupun dia di dalam gitar menjadi sebuah gitar, maka itu menjadi manusia dengan cara mengambil rupa seorang hamba. Dia tetap Tuhan di dalam jasmani itu. Sama seperti senar tadi, tetap senar sudah. dia. Begitu. Oke. Oke Ya udah, ya. berarti Tuhan Anda itu manusia kan? Bukan, senar Lah, itu tetap senar, Pak. Bukan gitar. Sebentar, Pak. Walaupun dia menjadi gitar. Berarti Yesus yang manusia bukan udah Tuhan. dijelaskan berulang kali kok memaksa. Nah, iya. Jadi Pak Alip Anda- heran saya sudah menjelaskan, tapi Bapak memaksa-maksakan sesuatu yang ada dalam pikiran Bapak. Ya, Ini kelirunya, Bos. coba narasinya diulang. Coba Anda paham nggak Oke. dengan narasi ketika dikembalikan Ya. kepada Yesus? Coba gimana Oke barusan? gini ya, ketika senar menjadi gitar, Yesus, senar itu Yesus. disebut senar enggak? Senar itu salah satu komponen dari gitar.
Bukan salah satu komponen dari dia. Ketika senar itu iyalah. menjadi gitar, Dikatakan gitar Iya, karena dengar. ada senarnya, Dengar. ada Iya, oke ya. kayunya, Iya, ada dengar ya. bautnya dan seterusnya. Iya, ketika senar itu menjadi gitar. Udah jangan apakah ke dia senar, tidak lagi langsung ke Yesus. Ngapain malah jadi debat senar? Oke. Ketika Tuhan itu menjadi manusia, apakah dia tidak lagi Tuhan? Oke. Berarti menurut Anda, walaupun dia jadi manusia tetap Tuhan. Ya iya, dia tetap Tuhan. Tapi berarti bukan Tuhan Anda manusianya. manusia, kan? Tapi Tuhan bukan Anda manusia, manusianya kan? itu. Dengar Pak Alif, dengar ya. Gimana sih? Aduh, lahleh kan. Coba Jadi diulang. begini. Ketika Ya, ya. Tuhan Anda menjadi manusia, coba gimana? Oke gini ya, ini ilustrasi dulu. supaya coba dengarkan ya. Ketika senar menjadi gitar, dia tetap senar kan? Benar ya? Nggak berubah dia kan? Tetap senar disebutkan. Mana senarnya? Kan dia tetap senar walaupun dia di dalam Saya sebuah tidak gitar. akan mendebat ini. Saya akan diam di sini. Oke ya. Jadi ketika Tuhan mengambil jasmani, ya jasmani, mengambil rupa seorang hamba, lalu dia berdiam sepenuhnya secara jasmani, dia tetap Tuhan, tetapi kan itu manusia. Tapi dia berdiam, tetap Tuhan dia di dalam. Jadi Tuhan kami itu bukan manusia jasad ini itu, Tuhan. bukan. Manusia ini Tuhan menurut iman Anda. Aduh, capek saya udah jelaskan. Oke, ya sudah. Kita pakai Kalau dalil. gini Pak Alif ya, gini Kita pakai ya. dalil. Kita Kalau pakai gini, dalil. Nggak usah sebentar, banyak biar saya ilustrasi, jelaskan. dengerin. Gini, Anda juga sebentar. sendiri nggak mau mengakui. Enggak, sebentar. Iya, biar saya jelaskan ini. Oke, ya. oke. Nggak usah, Kalau dengerin. Dengerin, sebentar ya. gantian saya, Iya, dengar. gantian saya. Ini 10 detik, 10 detik, 10 detik, 10 detik, 10 detik. Dengerin Dengerin dulu. 10 detik ya. Nggak usah, Ini. saya nggak mau banyak ilustrasi. Waduh, gimana dengerin. sih ini jadinya Lo dia pakai bertanya dalil, kok nggak biar boleh saya repot, biar nggak rancu. menjelaskan. Dengerin. Enggak, Bapak bertanya, tapi saya nggak boleh menjelaskan, malah suruh dengerin. Loh, saya mau pakai dalil, bukan pakai Enggak, asumsi. saya ingin menjelaskan, Bapak nggak ngasih, malah suruh saya mendengarkan. Harusnya saya menjawab dong. Saya mau pakai dalil, bu. Jelaskan Dari ini dulu. tadi, aduh terganggu. Ya udah paling lain kali Apalagi aja yang kita mau Anda temu ya. jelaskan? Ya udah lain kali aja kita diskusi kalau seperti ini, ya. Oke. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf ya. Betul? Kenapa? Loh, saya mau menjelaskan, Pak Alif nggak kasih, malah disuruh mendengarkan. Padahal saya loh yang harus jelaskan coba. Gini ya. Kami tidak pernah menuhankan manusia. Kenapa? Kalau kami menuhankan manusia, artinya kami menuhankan Yesus dan tubuh itu. Tubuh itu tidak kami tuhankan. Makanya kami tidak disebut menyembah manusia. Karena yang kami sembah adalah ilahi yang berdiam secara jasmani di dalam rupa seorang hamba itu. Paham kan sampai sini? Jelas Pak ya? Oke, baik. Saya paham narasi asumsi Anda. Saya pakai dalil. Tuh, Bunyinya begini, hari Iya, lo dengerin dulu, coy. Dengerin dulu. Kalau bilang Dengerin dulu. asumsi nggak ada diskusi. Lah itu Anda nggak pakai dalil. Saya nggak ada Dengerin mengatakan dulu, Pak Alif dari dengerin. asumsi. Oh, dengerin. Bunyinya begini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Yang lahir di sini Tuhan atau bukan? Ya. Iya. Nah, yang dilahirkan oleh Maria kan bayi tuh. Iya. Di dalamnya ada Nah, Tuhan. Di dalamnya ada Tuhan. Iya. Kan gitu. Ya. Nah, bayi ini yang baru lahir, dia itu Tuhan. Bukan, bayinya bukan Tuhan. Kan sudah saya bilang di dalamnya yang Tuhan itu. Lah itu hari tuh kan, hari ini telah lahir bagimu. Iya. Nah, Tapi yang dia lahir siapa di situ? Iya, dia lahir bersama-sama dengan bayi itu, Pak. Lah iya. Ya Lah udah. iya, betul. Ya udah. Heeh. Nah, Lalu, yang lahir pertanyaannya apa? ini, loh, yang lahir ini kan Tuhan. Iya, di dalam bayi itu, makanya disebut juga lahir. Lah iya, di dalam bayi itu Tuhan kan? Di dalam bayi kok bayi itu Tuhan? Tuhan di dalam bayi itu bukan Tuhan. Gimana sih? Bayi itu bukan Tuhan jadi. Bukan, dia di dalam itu. Jadi yang Tuhan apanya di antara bayi itu? Ya yang di dalam dia itu, ya logos itu. Mana nggak ada di sini? Ya nggak ada. Itu penjelasannya di Yohanes 1 ayat 14 sama Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1:14. Aduh. Oke, ketika di dalam kitab Anda dikatakan
Oke ya, Ya. mari kita lihat. Nah, di dalam kitab Anda dikatakan barang Terjemah, ya. siapa, nih 1 Korintus, Nah, tadi yuk. Pakai sana, oke. dengerin dulu, Berarti. ya ini semua Ya. berkaitan, dengerin dulu. Ya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan ini, cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi Ya. menurut iman Anda, tubuh Ya. dan darahnya Tuhan atau bukan? Enggak. Loh, berarti bunyi ayatnya salah. Bapak yang salah mengartikan. Apa saya salah mengartikannya? Oke, sekarang saya ini punya Tuhan enggak? Bumi ini punya Tuhan enggak? Langit itu punya Tuhan enggak? Langit Tuhan, bumi Tuhan. Apakah bumi Tuhan itu adalah Tuhan? Sungai Tuhan. Bukan. Jadi Tuhan, Bapak tubuh dan Iya. darah ini yang tadi dilahirkan kuceluk. Iya, Gimana saya sih Anda tanya. ini? Gini ya, Kenapa darah- jadi dipisah-pisah Enggak, kemana-mana? Bapak nggak ngerti cara membacanya. Darah Tuhan ya. Apa tubuh dan darah Tuhan itu Bapak anggap Tuhan? Nah, tubuh dan darah Tuhan ini yang tadi dilahirkan atau bukan? Ya iya. Lah iya, yang dilahirkan tadi Tuhan atau bukan? Bukan. Loh, berarti hari ini telah lahir Tuhan itu salah ayatnya. Kan sudah jelas. Tuhan yang lahir itu di dalamnya ada Tuhan. Dan itu tubuhnya. Semuanya kan milik Tuhan. Ya toh? Oke, Bumi, langit, semuanya udara, milik bintang-bintang, Tuhan. matahari. Matahari Tuhan, artinya itu milik Tuhan. Tubuh Berarti Tuhan tubuh itu ada Yesus tubuh bukan milik Tuhan. Tubuh Yesus Aduh. bukan Tuhan. Gimana sih? Tubuh Yesus bukan Tuhan. Tubuh yang mana yang terlihat? Emang tubuh ada yang tidak terlihat? Anda ini kok mendadak Ada. bingung sih? Ada, makanya Bapak nggak Tubuh ngerti. Yesus Tuhan atau bukan? Tubuh yang terlihat atau enggak? Tubuh Yesus bukan. Tanya, tubuh Yesus ini hakikatnya adalah roh, ya. Yang Emang roh rupa pakai seorang tubuh? hamba, kan sudah saya bilang, kok nggak Bapak dengar? Mengambil rupa seorang hamba dan dia berdiam secara jasmani. Masalah kedua ayat itu Bapak abaikan dari tadi. Ya di situ berarti Enggak, Yesus itu Bapak kerasukan terima dulu Tuhan, ayat itu, kan? tahu nggak? Ayat itu. Iya, Dia mengambil iya. rupa seorang hamba. Efesus itu. Dan Yesus dia kerasukan berdiam Tuhan kan? secara jasmani. Yesus kemasukan Tuhan kan di situ. Kok Yesus kemasukan Tuhan? Lah iya, tubuh Yesus kemasukan Tuhan kan? Balik, udahlah pusing aku. Lah Anda sendiri nggak jelas dari tadi. Semua data dibantah kok. Ya saya bantah loh, orang data Bapak yang Bapak baca nggak Bapak pahami dengan benar. Ini masalahnya, kami memahaminya Bahkan, berbeda kalau dengan kita apa yang Bapak lengkapi pahami, lagi, makanya kita itu nggak bisa Sebenarnya ketemu. Anda itu kebingungan dengan data Anda. Perbedaan itu Jadi yang indah Anda sebenarnya, tuhankan cuma di Bapak situ aja yang adalah Yesus menyamakan, itu jadi rohnya, susah. kan? Tubuhnya tidak Anda tuhankan. Padahal hari ini telah lahir bagimu Yesus Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu kan bersama tubuhnya. Mestinya tubuhnya juga dituhankan, tetapi Anda tidak mengakui tubuhnya. Ya enggak, Kan gitu. yang menyuruh aku menuhankan tubuhnya siapa? Loh, yang lahir di situ tubuh atau tidak? Iya, tapi dia ada di dalam. Nah, gimana sih? Di dalam Telah apa? berulang kali. Nah, di dalam Jadi dalam tubuhnya tubuh kan? itu. Di dalam Ya. tubuh itu Tuhannya. Ya, Berarti Tuhan masuk ke dalam tubuh. ya, Rohnya di situ yang Tuhan. ya, Tubuhnya bukan Tuhan. bukan. Oke, terus dikatakan firman itu telah menjadi daging. Daging ini Tuhan atau bukan? Di mana menjadi daging? Yohanes 1:14. Oke, kita baca ya. Ah, Saya Firman itu menjadi daging. Daging itu dari Tuhan atau bukan? Ayo lo. Gini ya, saya baca Yohanes 1:14 ya. Yohanes 1, tapi saya nggak ngerti bahasa Yunani Pak ya. Tapi sedikit-sedikit kata-kata penting saya ngerti. Nih, ini ya, kai hologos sart egenetu, ya. Jadinya logos dan daging itu menjadi, ya. Jadinya bukan logos itu berubah, ya.
Kalau logos itu berubah menjadi daging, itu namanya genomai yang digunakan katanya. Tapi sini egeneto, perpaduan ya, perpaduan dua unsur membentuk keadaan baru. Ini namanya egeneto. Tetapi terjemahan LAI itu seperti itu ya udah nggak ada masalah bagi saya. Tapi saya nggak memahami seperti itu. Jadi apa Anda pahami di situ? Ya saya pahami sang logos akan daging itu, ya. Makanya dia menggunakan egeneto, menggunakan daging itu, mengambil daging itu menjadi egeneto. Iya, sar kan daging. Logos itu menjadi daging. Bukan Pak, egeneto itu bukan menjadi berubah, bukan. Kalau dia berubah, ini saya bacakan ya kata-katanya ya, Yohanes 2 ayat 9 ya. Nih, di sini dia ya. Kalau dia berubah, dia menggunakan kata gegenomenon ya. Nice. Sudah. Pak Matius, saya bantu Anda mempermudah. Nih, saya ajarin Anda. Aduh, jangan ajari Pak, jangan ajari. Loh, karena les Anda nggak pakai dalil. Loh, ini dalilnya Yohanes 2 ayat 9. Ya, sekarang dalilnya Anda buka. Nggak dengerin. Pak, gini Pak Alip ya, mohon maaf. Bapak bertanya, saya menjelaskan. Apa yang bertanya, kita diskusi data. Data Kita Bapak lagi diskusi data. Iya. Ketika Bapak menunjukkan data, kita bisa aja berbeda pendapat, Pak. Loh, makanya biar nyambung. Loh dari tadi Bapak laku. Coba Anda baca 1 Yohanes 1 nomor 1. Kenapa? Jelas di situ, daging firman yang hidup. Mananya? Ya makanya baca, Pak. Ya kan Bapak yang nunjukkan, Bapak yang nampilkan dong. Macam saya disuruh Bapak yang punya pertanyaan. Ya baca 1 Yohanes 1 nomor 1. Pak Alip. Di situ dikatakan, dengerin. Oke, saya bacakan. Anda nggak mau baca. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Yohanes mana? Tuh kan, dari tadi suruh baca. Maksudnya gini, 1 Yohanes 1 nomor 1. Bapak di baca, situ dikatakan. Bapak baca kaidah bahasa Indonesia aja nggak benar. Harusnya selesai pasal itu ayat bacanya, bukan nomor. Setelah ayat baru nomor. 1 Yohanes 1 nomor 1. Itu bukan kaidah bahasa Indonesia Pak, cara bacanya. Tapi nggak apa-apa lah saya ikuti. Kaidah bahasa Indonesia setelah pasal bukan nomor, tapi ayat. Setelah ayat baru nomor, setelah nomor baru huruf. 1 Yohanes 1 nomor 1. Jangan kau ngarang-ngarang mempermasalahkan kata ayat lah. Nah, baca aja Bapak nggak bisa kaidah bahasa Indonesia dengan benar gimana? Lah itu dibaca, udah saya bacain, coba Anda baca. Ngeles mulu dari tadi. Saya setelah ayat, saya taunya pasal Pak, bukan nomor. Jadi saya nggak ngerti apa yang Bapak sebutkan. Gimana? 1 kan Yohanes 1. Nomor. Nggak ngerti aku kalau nomor nggak ngerti lah aku cara baca gitu, gimana carinya? Sudah, Pak, kamu jangan menggiring ke sana ke sini. Kamu persoalkan sekarang data aja. Edukasi ya, itu jangan kepanasan Pak. Bukan kepanasan kamu. Ya, iya Bapak kepanasan kan? Loh, saya ini baru ngasih tahu, tinggal dibaca aja loh. Kalau gitu gini aja, saya mohon maaf host, terima kasih ya atas apanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya nggak suka diskusi secara panas. Loh, orang baru ngasih tahu, tinggal dibaca aja kok diskusi panas. Gimana sih Pak Kam ini? Alip, santai. Terusin. Pak dari tadi, aja asumsinya jelas. Repot, diskusi masa saya harus ngikutin asumsi dia terus? Ya nggak bisa lah. Ya kaidah bahasa lah, yang iman lah. Dipakam orang lama tapi kok kayak orang baru dari diskusinya. Kayak baru orang kemarin sore. Itu tadi Billy itu. Berkali-kali Kristen justru menjelaskan. Kan di situ sak egeneto, bahwa firman itu, logos itu telah menjadi daging, menjadi sak, menjadi daging. Daging itu berasal dari firman.
Tetapi tadi dia katakan bukan Tuhan. Nah, daging yang berasal dari firman, di situ di 1 Yohanes 1 nomor 1 dijelaskan, daging itu bisa diraba. Inilah firman yang hidup, yang sebelumnya firman menjadi daging. Nah, terus dia katakan yang dilahirkan itu dagingnya, Tuhannya di dalam daging, tuh Bang Handi. Itu permainan Bang Handi biasanya kayak gitu. Aduh, asumsi dari mana? Bang, coba sekali-sekali tulang gitu ya, kok daging ya Ustadz ya? Kok tulang kayak sekali kan enak tulang. Wah, tulang nanti diklaim orang Batak lah. Tulang di sop enak loh. Ya, Bang Alif tadi Kalau ada dagingnya. di Yesus itu kan rohnya Tuhan. Nah, rohnya Yesus itu kemana? Weh, Itu jadi waduh, pertanyaan juga. Ya, Bang Alif ya. cobalah. Nah, itu panjang pembahasan sebenarnya. Weh, Kalau singa Yesus lewat, yang weh, singa daging, lewat. Ada yang daging adalah makhluk yang manusia, sementara rohnya adalah Tuhan. Sementara tadi dia konsepnya manusia itu terdiri dari tubuh dan roh. Kalau dia hanya jiwa. setengah adanya tubuh, rohnya nggak ada, berarti manusia setengah dewa, setengah Tuhan. 50% Tuhan. Terus lagi konsekuensinya kan tadi sebenarnya nanti makin jauh loncatnya. Ketika dia ketakutan padahal dia Tuhan, malah diberi kekuatan oleh malaikat. Cuman gesernya makin jauh gitu. Orang yang lagi dibahas Matius 7:21, nah itu makin melebar. Biasa dong, lebih hebat daripada Tuhannya dia. Soalnya kenapa? Dia memberi kekuatan. Gimana sih? Itu Tadi dia. ketawa aja tadi. Suara kamar mandi, Oji. Ketunda. Tadi izin yang gue denger tadi apa di dalam tubuh Yesus ada Tuhan tadi ya, dia ngomong gitu ya. Iya. Yang dilahirkan itu manusianya. Di dalam manusia itu ada Tuhan gitu. Ya benar judul saya di dalam menurut teman kita Kristen tadi itu di dalam tubuh Yesus. Rekamannya ada kok di YouTube. Oh, sempat masukin ke YouTube. Nah iya. Ya dari tadi kan gue monitor. Ya, masa sih baru nampak. Tuhan. Ya sebelum masuk sini kan yang satu nggak kelihatan masuk sini. Kan ada dua. Oh, nah, berarti Bang Andi yang tadi kedagingannya itu yang nggak kelihatan. Iya daging mah kelihatan, Tuhannya nggak kelihatan. Oh, yang tadi menyimak ilahian. masuk dagingan. Oh, keilahiannya tadi ada di bawah monitor. Terus ini kedagingannya Ya, udah naik. manusia kerasukan Tuhan, manusia kerasukan Tuhan. Enggak juga Ji, kemasukan Tuhan menurut Ustadz Alif. Dia iya kan kok tadi itu. Kerasukan sama kemasukan bedanya apa Bang? Ya nggak bagus juga lah kata kerasukan. Biasanya kerasukan kan setan yang masuk. Kita juga baik-baik lah bicaranya supaya nggak kabur dia gitu loh. Ini Nggak Theodor juga. kabur pun orangnya. Iya tadi kabur gara-gara terlalu keras. Gas Kita dari sekarang mana? nggak- Kalem loh. Kita harus kalem-kalem lah supaya betah begitu Kalem loh. loh dari tadi. Kalem. Wah, Tadi, Bang tadi Hadi. gini loh, formatnya Ustadz Alif tadi udah bagus. Dia agak tersinggung kalau bilang nomor. Ya udah ikuti aja dulu ayat lah gitu. Gitu Ustadz Alif. Alasan doang dia memang mau kabur Bang. Ya itulah. Mau dia apa lagi gitu. Ya harusnya begini Bang Handi. Harusnya dia bertanya, kenapa Pak Ustadz Salim menggunakan nomor situ? Ada masalah apa? Bagusnya kan begitu kalau niat memang gak mau kabur ya. Ya karena memang di dalam Bible itu nggak ada istilah ayat. Ayat itu kan di dalam istilah Islam ayat. Cuman dia maunya gini Bang Handi, kita ngikutin dia gitu. Ya nggak apa-apa lah mengalah dikit demi untuk kebaikan. Bang Hadi kenapa nggak tadi sore masuk? Tadi sore kami didatangin misionaris tahu. Saya baru pulang ketemu rekanan di ya habis ngopi gitu sambil makan. Oh, kami didatangin misionaris, tapi misionarisnya kena mental, dibikin Ustadz Alif. Kalau siang banyak gawean ya.
Ya maklum lah, jadi ngulik lagi lah. Gawean apa sih? Kerja. Itu mamu siapa tuh mamu tuh? Ya itu. Ini Cengol dulu coba aja. malah Panggil coba. Ji. agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, 5 bang, 5 jawabannya bang. masalah yang tadi itu siapa yang intinya mengenai Yesus ya Tuhan. Masalah manusianya kan dia bilang manusia itu kan terdiri dari 3 unsur: jiwa, ruh, dan jasad. Itu kan dia sembah, kan ruhnya di situ dia sembah juga. Berarti sebenarnya itu dia sudah menyembah dua Tuhan, rohnya dengan Tuhannya. Tapi mereka nggak menyembah, mereka nggak menyembah fisiknya, tapi Tuhan mereka adalah roh, begitu bang. Sambut lagi aja yang baru masuk nih. Oke, apa? Selamat malam. Agama apa, Pak? Apa? Ya, selamat malam. Hei, sakit telinga. Saya Diam. Agama apa, Pak? Islam. Oh, Suaranya kecil kali. Ish. kecil kali mbak. Oke. Islam. Kresek-kresek Ya. pula mbak. Kresek-kresek. Oke. Suhartono. Malam agama apa? Suhartono Didik, selamat malam agama apa? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oh, agama. Waalaikumsalam. Oke. Mijaya Gumas, selamat malam agama apa? Kristen. Oke. Sebentar dulu. Apa yang mau disampaikan? Aduh, Ya kresek-kresek. Allah. Di bawah aja Ya, dulu, mohon Pak. maaf ya Bapak, noise sakit telinga. Mohon maaf ya. Oke, Suhartono Didik selamat itu apa yang mau disampaikan Bang? Iya, mengenai tadi debat yang tadi itu saya mau Kecil banget Pak. saya menanyakan seperti Bapak Mahmud tadi Suaranya pelan. bahwa setelah kematian Yesus itu tadi kan dia bilang kan Mbak Muslim apa Kristen abang ini? Jangan langsung nanya dulu dong. Dia Islam dia. saya Muslim. Makanya ini. Ya kan bang, kita absen dulu teman kita yang Kristen. Nanti kita Oke, disangka Jaya Gumas monolog. silakan mau bertanya. Ini Kristen. Mohon maaf Surtonir. Enggak, kasih topik dulu. Taruh dulu Bu Esti, saya kendaliin dulu. Pak Wijaya, selamat malam. Ya, malam. Ya, Anda ada yang ingin disampaikan bang? Ini Kristen. Iya, aduh. Masa kita langsung nanya Iya, tamu maaf. sih? Suruh yang nanya dulu lah. Duh. Hormatilah tamu, suruh nanya dulu ada apa, buka topik gitu loh. Nanya langsung ditekan orang gitu. Duh. Ya. Itu topik diskusinya apa? Yesua Amasia itu utusan Tuhan apa Tuhan? Kira-kira begitu. Biar nggak salah sembah gitu loh bang. Biar nggak salah Tuhan gitu loh maksudnya. Menurut abang, Yesua Amasia anak Bunda Maria itu utusan Tuhan atau dia? Bang Wijaya? Iya. Mijaya apa Wijaya sih? Tes. Gimana bang? Suaranya nggak keluar? Oh, enggak keluar. Waduh, Anak kalau begini. Halo. biar Ustadz Alif kerja gitu loh. Menurut anda, Yesua Amasia itu utusan Tuhan apa Tuhan bang? Utusan sekaligus Tuhan. Oke. Tuhan Ustadz Alif? Tuhan itu gelap. Ya, silakan Ustadz Alif. Utusan juga, Tuhan juga Ustadz Alif. Silakan Ustadz Alif bekerja lagi. Ustadz Alif. Enggak, kita di sini aja diskusikan baik-baik. Iya baik-baik bang. Ini ada Ustadz saya tadi yang kerja, jangan saya yang masuk dulu. Saya cuma ngelurusin dulu. Oh iya. Ya, kita baik-baik aja lah bang. Iya. Ustadz Alif, ambil alih lagi Ustadz. Yesus itu katanya utusan Tuhan. Silakan Ustadz. Mana Ustadz Alif? Ya beri pengantar aja dulu Pak Mijaya. Alasannya apa kok bisa Yesus utusan Tuhan, dia Tuhan juga? Silakan bang. Nah, kata Tuhan
terjemahan kita Indonesia ini, kalau yang sifatnya manusia, Tuhan. Kalau yang bersifat ilahi, Tuhan. Karena Tuhan itu gelar kekuasaan atau penguasa. Kenapa Yesus disebut Tuhan? Karena dia berkuasa di sorga dan di bumi. Dia juga berkuasa mengampuni dosa. Oke. Nah itu. Iya, kalau di bumi Yesus berkuasa nggak bang? Berkuasa. Oke. Setelah Maha kuasa nggak? Ini dulu bang. Yesus maha kuasa nggak di bumi bang? Maha kuasa, setelah kematiannya dia berkuasa mengampuni dosa. Waktu dia hidup bang, jangan diburu-buru dimatiin anak orang. Waktu dia hidup, bisa nggak bang? Maha kuasa. Nah cuma kekuasaannya Gimana bang? maha kuasa. Kira-kira Yesus itu apa aktivitasnya itu dia maha kuasa bang? Apa kira-kira? Abang? Karena karena asalnya memang dari atas. Iya iyalah, asal dari atas. Dari pencipta, Allah pencipta. Oke. Kan Dia sebagai firman. Yesus itu keluar dari atas. Mengambil rupa manusia, datang ke dunia ini mengambil rupa manusia yang meminjam rahim Maria. Oh, dia minjem rahim ya bang ya. Iya. Yang minjem rahim itu siapa bang? Yang minjem rahim siapa bang? Istilah kasarnya. Oh, istilah. Iya, istilah. Nah, karena di dalam Alkitab pada mulut firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Setelah sekian ribu tahun firman itu menjadi manusia. Bagaimana caranya dia menjadi manusia? Ya itulah yang ditulis oleh keempat Injil. Yang menjadikan Yesus menjadi manusia siapa yang menjadikan dia manusia? Ya, Allah Bapa sendiri. Bapak sendiri. Penguasa langit dan bumi ini. Jadi penguasa langit dan bumi Bapak. Iya Bapak. Yang menjadikan Yesus manusia. Yesus manusia, maka dia disebut anak Allah. Oh, jadi Yesus ini dijadikan oleh Bapak. Iya, karena dia anak Allah. Anak Allah bukan berarti Allah beranak. Kalau Yesus dijadikan oleh Bapak, berarti Yesus diciptakan gitu. Iya, terserah aja diciptakan atau tidak, yang jelas dia berkuasa. Tinggal kita aja memahaminya. Kira-kira Yesus itu waktu dia kita waktu di dalam bayi dia berkuasa, waktu di dalam kandungan dia berkuasa nggak bang? Belum berkuasa. Di umur berapa dia berkuasa dia bang? Di umur berapa? Mulai umur 30 tahun dia memulai pengajarannya. Jadi waktu masih bayi sampai 29 tahun belum berkuasa ya bang? Berkuasa. Belum, di 30 baru berkuasa. Iya berkuasa, iya. Iya. Apa yang dia kuasai bang waktu 30 tahun? Dia berkuasa mengajar. Mengajar. Memberitakan Injil maksudnya itu kan kabar baik. Tapi kalau saya perhatikan sesuai fakta ya bang ya, mohon maaf ya. Iya. Taruh ada telepon nih, tunggu dulu. Ambil dulu ya. Berarti 10 tahun Pak ya, Yesus itu berkuasanya. Berarti dari dia orok sampai umur 30 tahun berarti belum berkuasa. Ya belum berkuasa, belum diberitahukan. Kita kan sesuai yang tertulis saja. Tertulis di mana Pak? Padahal di dalam Lukas 1, Lukas 2 nomor 11. Di situ dari itu udah mulai Tuhan Pak. Di Lukas 2. Iya. Lukas 2 nomor 11 bahwa Tuhan Anda itu lahir Pak. Berarti udah berkuasa Pak. Tapi kok Bapak bilang udah itu belum berkuasa? Itu jabatannya tapi belum tentu dia gunakan. Karena dia kan posisinya sebagai manusia. Entar Ji, aku masuk lagi Ji. Jadi menurut Pak Mijaya ini dia berkuasa harus pakai kodrat manusia juga. Iya, Pak Mijaya. Jadi Yesus itu berkuasa setelah 30 tahun. Jadi di dalam kandungan belum umur 1 hari sampai 29 belum berkuasa begitu. Pak, bukankah waktu Yesus hidup itu
negaranya dikuasai oleh penjajah Romawi, Pak. Ya betul. Berarti Yesus nggak berkuasa dong, Pak? Yesus itu datang bukan berkuasa untuk menguasai dunia ini dulu. Dia mengajar dulu. Mengajar Kan gini loh Bang, yang namanya berkuasa itu dia didengarkan segala perintahnya, tidak ada yang boleh membangkang. Dia harus menghukum orang yang tidak setuju dengan kebijakan dia. Tapi negaranya waktu itu Bang dikuasai oleh Romawi, bukan dia yang berkuasa Bang. Bagaimana itu? Makanya dia datang. Dia datang untuk Untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Yesus itu tugasnya membuat kerajaan Allah di bumi. Tapi dia tidak berkuasa Bang. Tidak berkuasa dia Bang, malah dikuasai dia Bang oleh Romawi Bang. Akhirnya nanti dia berkuasa, makanya dia ada waktu mati melaporkan atau berdoa kepada yang mengutusnya, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah itu buktinya dia berdoa Bang, berarti dia bukan Tuhan juga toh? Iya. Nah Tuhan itu kan dia kan sebagai manusia waktu itu. Iya benar. Jadi artinya Yesus di bumi tidak maha kuasa Bang. Oh dia kan ada memang maha kuasa, tetapi kekuasaannya itu tidak dia gunakan sepenuhnya. Ya udah saya oper dulu ke Ustadz saya ya. Tadi kan dia yang ambil, jangan saya ngambil alih. Ustadz Alif udah sholat isya Ustadz? Monitor. Ya silakan Ustadz. Katanya Yesus itu topiknya dia juga Tuhan, dia juga utusan Tuhan, dia maha kuasa Ustadz. Silakan Ustadz. Mantap. Gelar. Coba ada Bruno di bawah kayaknya. Gini, coba Pak M. Jaya, apa ini manggilnya Pak Jaya ya? Pak, ketika Yesus berkata nih, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, kalimat seperti ini menunjukkan dia itu Tuhan atau bukan Tuhan, Pak? Ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, pernyataan Yesus di sini, dia itu sebagai Tuhan atau sebagai bukan Tuhan, Pak? Ya sebagai Tuhan kalau dia dikasih kuasa untuk menghakimi. Kan penghakimnya adil katanya. Izin dulu ya, izin dulu Bang, saya sambut dulu Bang Juma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma beneran apa enggak nih? Assalamualaikum. Ini Bang Juma beneran apa enggak ya? Tapi iya sih, lihat followernya. Beneran dari follower ya. Bener ya? Iya dari followernya, dari follower. Oke. Saya ulang sekali lagi ya, Bang Juma. Assalamualaikum. Benar Bang Andi berteman sama aku. Oke siap. Lanjut Ustaz Alif. Iya. Jadi Tuhan. Bentar Ustadz Alif, itu Bang Juma WA, ada di typing di bawah dia bilang lagi nelpon dengan Jokowi. Nah, oke lanjut Ustadz Alif. Iya. Iya, makanya ketika dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Adakah Tuhan yang berkata tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, Pak? Coba. Ada enggak? Ya? Kalau orang nah utusan dia itu untuk apa? Dia berkuasa sesuai dengan yang mandat yang dia terima. Loh iya. Kalau dia menghakimi bukan dari dia Iya, berarti aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini Tuhan maksud Bapak? Nah Tuhan itu kan gelap. Makanya aku bilang tadi, seandainya saya seandainya saya diberi kekuasaan untuk menghakimi, berarti saya ini kan Tuhan. Loh, untuk yang saya hakimi itu. Yang Tuhan itu yang memberi atau yang menerima, Pak? Yang menerima juga Tuhan. Hah? Anda aja ada Tuhan yang menerima pemberian. Bapak aja kalau berkuasa di dalam suatu tempat karena diberi kekuasaan di situ sebagai Tuhan di situ.
Seandainya Bapak Kalau gitu berkuasa banyak di dalam Tuhan. rumah tangga Bapak, Bapak berarti sebagai Loh, Tuhan di bukan. dalam rumah tangga Pak, Bapak. dengerin. Ah, Oh, berarti saya ini Tuhan di rumah tangga saya. iya, iya Tuhan. Tuhan atau Tuhan. Repot ini Bang Tuhan Andi. itu kekuasaan. Nah itu menurut Berarti pemahaman Pak Jokowi, Pak Jokowi yang presiden boleh dipanggil Tuhan, Pak? bisa Tuhan seperti Waduh. Raja Anu itu kan Inggris Lord semua. Bahasa Inggrisnya Tuhan. Lord. Kalau ditempelkan Waduh, kepada manusia angel dipanggil ini. Tuhan. Angel ini Bang Andi. Masa Pak Jokowi boleh dipanggil Tuhan? Iya Tuhan Tuhan. Jokowi gitu. Waduh. Waduh. Sesuai dengan kekuasaannya. Sesuai bukan dengan Tuhan Jokowi. kekuasaan. Gini. Kalau Bapak surga itu diberi gelar Tuhan boleh? Siapa? Bapak di surga. Bapak di surga. Iya. Tuhan juga. Bisa juga. Bedanya Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, bedanya apa? Sama-sama berkuasa. Berarti ada dua Tuhan. Berkuasanya di mana? Iblis Berarti juga Tuhan. ntar dulu berkuasanya nanti. Berarti ada dua Tuhan. Iya. Oke, dua Tuhan gitu maksudnya Ustaz. Ada dua Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Bapa gitu. Ada dua. Itu nggak berantem tuh kalau Tuhannya dua begitu. Oh. Iya. Karena Bapak sudah mengutus Yesus memberi mandat kekuasaan penuh. Oh, jadi Tuhan, jadi Tuhan mengutus. Jadi gini Bang, jadi Tuhan. Ntar dulu, Bang. Iya, gimana? Matius 28 ayat 18 sangat jelas sudah. Ya, jadi Tuhan mengutus Tuhan ya. Setelah Yesus selesai, setelah Yesus sudah selesai mengerjakan pekerjaannya banyak di dunia ini, maka sebelum dia naik ke surga, maka dia berkata kepada muridnya, segala kuasa di surga dan di bumi sudah diserahkan Bapa kepadaku. Nah, Oke, jadi Tuhan, dengerin dulu Bang. Jadi Tuhan Bapa memberi kuasa kepada Tuhan Yesus, gitu ya? Jadi Tuhan mengutus Tuhan. Iya bisa. Oke, bisa begitu. Penguasa mengutus penguasa kan untuk Iya, iya. Tuhan satu mengutus Tuhan dua. Ah bisa. Bisa begitu. Bukan berarti Tuhan satu, Tuhan dua, tidak hanya satu Tuhan. Kalau hanya satu Tuhan, yang mana yang Tuhan? Semuanya Tuhan. Berarti banyak Tuhan. Banyak Tuhan di dunia. Banyak Tuhan. Kalian ini nggak ngerti kalau banyak Tuhan. Gimana sih lu pada? Banyak Tuhan. Ada yang uang bisa dianggap Tuhan, raja dianggap Tuhan. Siapa yang mau? Kalau tidak disembah selesai kau, digorok lehermu. Buset dah. Itu yang namanya Tuhan. Bang Juma ada pendapat. Penguasa. Bang Juma ada pendapat? Belum selesai. Tuhan itu kan penguasa. Aku mau berpendapat. Iya, silakan. Oh iya, Ustaz Ali, sudah Ustaz. Enggak, saya sedikit aja pertanyaannya, sedikit aja nanti lanjut. Nah, yang satu kan Tuhannya pemberian, yang satu kan Tuhannya memberi, yang satu menerima pemberian. Nah, yang menerima pemberian ini ketika di dalam kitab Anda dikatakan, kemudian tiba kesudahannya yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaannya kepada Bapa. Nah, kerajaan kekuasaannya dikembalikan kepada Bapa, dia masih Tuhan atau enggak, Pak? Tertulis di mana itu? 1 Korintus 15:24. Ini aja sih yang mau saya tanyakan. Iya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaannya kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan kekuasaan. Jadi setelah tugasnya selesai, kerajaannya dikembalikan lagi kepada Tuhan yang memberi. Nah kalau sudah dikasih, dia nggak ada lagi kekuasaannya, dia masih Tuhan atau tidak, Pak? Apa katanya di situ? Ya. Ya, apa katanya di situ? Apakah dia masih Tuhan atau tidak? Iya. Kalau sudah dikembalikan semua kerajaannya. Karena yang namanya Tuhan itu kan kekuasaan. Iya, Kalau memang dia sudah tidak ada kuasanya bukan Tuhan. Tapi kalau dia masih berkuasa ya Tuhan. Sudah dikembalikan berarti pensiun Tuhannya. Oke, lanjut Kores tadi. 1 Korintus mana tadi? Yang mau berpendapat? 1 Korintus 15 nomor 24. Di situ kan akan tiba kesudahannya bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa.
Jadi kan tadi kan diberikan kuasa. Nah, akan kembalikan lagi kekuasaannya itu kerajaannya kepada Bapa. Kalau sudah dikembalikan berarti dia udah nggak punya lagi, Pak. Sudah jadi rakyat biasa lagi kan? 1 Korintus 15 ayat 24. oh, 24. Oh, kores. Kalau mau itu kores. Nanti ntar gua. Kores Kristus. Tapi hebat Bapak ini loh, banyak Tuhannya. Iya banyak. Anda juga secara tidak sadar bisa mentuhankan seseorang. Buset dah Pak. Iya. Menyembah seseorang, manusia harus disembah. Waktu penciptaan Adam aja Allah menyuruh para malaikat menyembah Adam. Menyembah Pak, menghormat, nggak suruh nyembah. Menyembah, ya menghormat, nyembah. Beda Bapak. Nah ya terserah aja kalau beda. Orang Bapak tua pernah, kita di Pak Mija pernah menyembah ayam nggak Pak? Tidak. Enggak ya. Kalau ayam itu Pak menyembah juga nggak? Tidak. Tidak, karena dia nggak punya akal. Iya, ayam tidak ada punya akal, manusia punya akal. Akal manusia ini dipakai untuk apa Pak? Ya untuk berpikir. Berpikir. Kalau kira-kira berpikir Bapak itu benar Kak? Kalau berpikirnya bahwa Tuhan itu banyak, benar menurut Anda? Oh, kenyataannya semua suku bangsa di dunia ini pada awalnya banyak dewa-dewa, banyak Tuhannya. Kalau Bapak Cuma sendiri Pak? Tuhannya, semua itu membuat Tuhannya sendiri-sendiri. Oke, kalau Bapak sendiri itu Tuhannya ada berapa? Satu. Siapa itu yang satu? Yesus Kristus. Bapaknya Tuhan Yesus. semesta alam. Terus bapaknya Yesus bukan Tuhan? Hah? Bapaknya Yesus. Berarti Tuhan dua. Esa. Berarti Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Di dalam, karena bapaknya Tuhannya Yesus itu adalah roh tidak kelihatan. Oh, Yesus punya Tuhan juga? Iya punya. Jadi Tuhan bertuhan? Iya punya. Oke, Tuhan bertuhan. Iya betul. Cakap. Sesuai Alkitab. Karena sesuai Alkitab ya. Yesus adalah Yesus adalah Tuhan. Res katanya mau berpendapat Res Tuhan bertuhan. Iya. Iya. Siapa nih mau berpendapat nih? Ayo. Karena Allah Jangan dikencengin saudara kita nih, asik orangnya ya. Karena Allah Bapa, kami sebut itu Allah Bapa sebagai sumber segala sesuatu. Coba itu yang dimaksudkan Yesus. Iya Pak, berarti gini ya Pak ya. Tadi kan Yesus Tuhan, Bapak juga Tuhan. Yesus yang diberi kuasa oleh Bapak. Iya. Nah, di antara kedua ini salah satunya kan ada yang Apanya? Ada yang apa? Mati. Ada yang pernah mati. Betul sekali, 100% mati sebagai manusia, tetapi bangkit kembali. Katanya Tuhan tadi Pak. Iya, makanya karena dia Tuhan, dia bisa mati karena sebagai manusia, tetapi bangkit kembali itu membuktikan dia Tuhan. Dari kedua artinya Tuhan dia ini, mampu mengalahkan maut. Artinya dia mampu mengalahkan maut. Itu ada maksudnya semua. Dari kedua Tuhan ini pernah mati satu. Iya. Pernah bisa satu berarti ya. Mati menurut kita manusia. Kalau menurut Tuhan belum tentu mati. Karena bahasa ini bahasa manusia. Apalah bahasanya sehingga ya anggap mati. Tetapi buktinya dia pada hari yang ketiga hidup lagi sesuai dengan nubuatannya waktu hidup. Tuh mati-matian maksudnya? Iya. Terserah. Iya. Kalau memang betul begitu, ya mau apa yang kita katakan? Jadi Tuhan yang satu, Tuhan yang satu yang dia gak kan, pernah mati. Yesus pernah disalib. Satunya mati-matian gitu. Lagi. Mengakui enggak? Yesus pernah disalib dan mati. Nah jadi gini Ustaz Alif, Paduka jazakallah khair. M Jaya Guna. Kalau Tuhannya cuma pura-pura mati, artinya penebusan dosa pun pura-pura. Tidak, justru karena kematiannya itu penebusan dosa.
Tadi katanya matinya pura-pura. Guru udah bangun. Suara saya kedengaran nggak ini? Enggak kedengaran. Justru karena kematiannya itu Bagus suaranya. dosa. Siapa yang tidak mengakui kematian dan kebangkitannya, maka dosanya tetap ada. Guna. Ya Guna Mas ngaku gurunya matinya pura-pura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh diskusi bang saya diskusi baik-baik pelan-pelan kita ya. Iya, bisa. Baik. Mohon izin Bang Juma, ini ada Belawan ini misionaris Bang. Misionaris dia Bang. Tadi dia nunjukin data-data misionaris. Ya nggak apa-apa, santai aja dulu lihat di situ. Misio peluru atau apapun itu nggak apa-apa lah. Bagus kalau kita berdialog dengan misionaris. Artinya mereka lebih paham Bible daripada Pak Bom kan gitu ya. Nah, sekarang gini, Pak. Saya ada tema yang sangat menarik yang perlu kita edukasi bersama-sama ya. Di dalam kitab saudara dikatakan begini. Ini pengakuan Yesus Matius 26 nomor 24. Saya minta laskar api dibawa dicatat data-data yang saya sajikan. Matius 26 nomor 24. Dia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Anak harus pergi sesuai dengan yang tertulis. Yang pertama adalah ketika Yesus mengatakan dia harus pergi sesuai dengan yang tertulis. Mohon petunjuk dari Bapak siapa namanya? Bapak Jaya ya, Pak Jaya. Tolong tunjukkan kepergian Yesus meninggalkan dunia ini, yaitu melalui proses penyaliban. Itu tertulis di mana? Keempat Injil itu semua ada tertulis. Di keempat Injil ada